Kenapa? Saking penganggurannya, Hah? tahu gak gue ngerjain UTS orang. Tawa mulu tawa. Maaf ya buat viewer-viewer. Oh, udah mulai. Udah. Udah mulai. Agak kayak gini. Oh iya, Kita buat tiktokan dulu. viewer yang belum tahu, jadi gue Ega, gue editor di balik layar podcast RN Segi Talk ini. Selama kita di karantina mandiri, ya ginilah kerjaan speaker-speaker kita tuh, lihat tuh. Tuh. What the fuck? Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semua. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Budaya. Ah, What the fuck? Mingin. Salam. Aduh, ketarik. Ini untuk para editor susah nih. Bangsat kau. Enggak begitu susah kok. Gampang ini kerjaan simpel lah. Piece of cake gitu. Wow. Keren banget. Editor kalau pengen nambah-nambah, Bener lu ya. Juga anjing, ya. pada minta banyak anjing. Bener lu ya, piece of cake. Gue minta lebih lu. Kagak. Mau ngasih gua apa lu? Lu mau ngasih gua apa? Gua tanya. Hah? Oh, kan ketawa gua tanya ini. Gue mikir. Mau tulis mahal, mohon maaf. Lu aja deh buat editor gimana? Nah, tuh bagus, ide bagus. Editor kita nambah. Aduh, ya. Buat gue gak bisa. Kita hari ini mau ngomongin apa nih? Mumpung ada Deva Anjani kan si Jenong ah. Bangke lu. Habis potong poni. Oh, si biduan kita ini belum jadi. Kembang desa Limus. Biduan limus. Ya Anjir. udah. Ayo Goblok malah pada diem. Iya, malah pada Iya. diem. Ngomong. Aduh. Alhamdulillah. Siapa yang diem mau? lagi. Si Goblok. Ya udah kita sekarang pengen ngomongin PSBB kan Alright. sekarang lagi. Ya, tar lu sebelum Apa lagi ngomong nih? PSBB itu apa? Jelasin, Dil. Apa tuh? Jangan gua gak ngerti. Jadi Mikir begonya itu apa ya? Gue jadi ketahuan begonya. ayo siapa yang mau jelasin? Pembatasan. jelasin? Oh, gue deh. PSBB itu pembatasan sosial berskala besar. Jadi kita tuh Semi pemerintah lockdown, pusat semi lockdown. Jadi untuk lebih memaksa orang-orang tuh untuk stay di rumah aja, karena kalau nggak diberlakuin kayak gini tetap aja akan rame di luar gitu. Jadi Kita nggak update corona dulu, nggak usah ya. Itu update kan udah kemarin. Oh iya, update. update Bentar. corona dulu. Kan setiap kita ini Gila sih. Gue melihat Kabar. Udah angkanya tuh 5.900 sudah tadi, Jauh. seinget gue. 6.000 sekarang. 6.300. 300-an. Ada tuh dah. Oh. Yang meninggal 500, yang sembuh 600. Oh iya, nggak tahu deh. Iya, tapi gue nggak yakin amat gitu loh sembuh sebanyak itu. Dengan Yang meninggal PDP mungkin lebih banyak. Iya, PDB Ya semoga oh, lah. 10.000-an. Semoga cepet kelar Udah dan gak ada naik, Pak. gelombang kedua dah. Iya Anjir. benar. Aduh, itu ngeri sih. Jangan sampai deh. Ya pokoknya sekarang untuk yang PSBB yang masih kerja itu ya stay safe. Terus jaga kesehatan, jaga Betul. imunitas, terus apa lagi sih? Kerja tuh Ingat. mesti pakai ini, Masker. jaket. Ya masker, jaket, jeans yang benar-benar ketutup semua, sepatu. Kaos Pokoknya kaki. bener-bener nggak boleh ada nyentuh kulit aja. Nah, tuh Jaga kebersihan juga. Gitu. bawa hand sanitizer apalah tuh. Kalian bawa diantekkan Hand ke mana-mana. Ada disinfektan Ya. kemana-mana. Kita juga Dikit sekalian semprot. mau mengucapkan turut berduka cita ya atas meninggalnya omnya Andi. Ah ya. Andi Oh iya, Om Lukman Yode. Om Luki. Dan perbuatan Om yang Luki. iman di sisi Allah. Dia atlet legendaris, atlet Amin. renang legendaris ya di Indonesia. Yes. Semoga amal perbuatannya diterima di sisinya. Amin. Dan Dan untuk Amin. keluarga diberi bisa ketabahan. diberi ketabahan ya. Amin. Amin. Lanjut guys. Oke. Nah, siapa yang mau nanya gua? Oh, Andra,
Oh, Andra Ini gimana? langsung masuk topik berarti ya. Ya. Ini PSBB nih kan ya. Kita udah stay at home udah hampir berapa nih? Jatuhnya udah mau sebulan ya? lebih. Udah sebulan lebih ya? Udah lebih. Cuman kan PSBB di Indonesia baru diberlakuin, ada yang udah seminggu, Sekitar di ada Jakarta yang baru. seminggu, iya, di daerah Jawa Barat gitu Jawa Barat. kayak baru lah 3 hari 4 harian. Iya kan? Nah, kan udah berasa nih PSBB nih, walaupun berapa hari doang, gue baru seminggu. Menurut lu pada PSBB tuh lebih efektif nggak dari lockdown? Atau sebenarnya lockdown yang lebih efektif dari PSBB? Wah, dia nyanyi guys. Kambuh lah gitu, kambuh. Ya nggak apa-apa, Iya. dimaklum. Iya, siapa gimana? dulu? Deva dulu deh, silakan. Deva dulu. Waktu dan Dulu. tempat dipersilakan. Kenapa ya baru datang tiba-tiba langsung gua? Mampus. Ibu pengacara. Bangke Oh iya, Ibu pengacara lagi sebelumnya gabut. Deva perkenalan dulu siapa? Oh iya, Siapa sih lu? Ikut-ikut bae lu. perkenalan dulu. Halo semuanya. Ih, geli. Najis sih. Najis. Cringe. Kayak Iya gimana? gue Deva. Baru Seorang Deva sekarang. kayak halo semuanya gitu. Ini kayak padahal woi. Woi, baru sekarang bisa join. Iya, sorry banget. Durasi kita 1 jam lagi nih. Ya baru sekarang gue bisa join. Apaan perkenalannya? Ya, Ya, lu siapa? asu. Nama kamu siapa? Ya Oh, iya, udah. Iya. Udah. Gue yang jelasin. Deva Oke. itu yang termasuk di RNDMC, tapi dia di bagian musik karena dia lagi nganggur. Dia baru lulus sarjana hukum, sekarang dia nganggur, makanya dia ikut kita. Gitu. Perlu banget dibilang nganggur anjing. Oke. Ya, emang nganggur. buka kantong banget lu. Anggur merah. Ya, enggak. Nah, sekarang kalian nih ngomongin sebetulnya sama aja sih hitungannya ya. Karena bersangkut pautan sama PSBB. Yap. Lu mikirin gak sih kayak yang tadi Andra bilang kan, lebih efektif dibandingkan lockdown apa enggak segala macam. Ya, kalau menurut gua pribadi ya efektif nggak efektif sekarang aja masih ada yang keluyuran segala macam. Sebetulnya sih mau itu PSBB mau itu lockdown sama aja, asalkan dari kitanya sendiri gitu loh. Kalau misalkan dari kita sendiri masih batu untuk bisa keluar segala macam, maksudnya dengan catatan dia nggak ngapa-ngapain ya, maksudnya walaupun dia gabut tapi misalkan dia punya kepentingan tapi dia kayak nggak bawa masker, nggak bawa gloves segala macam, itu ya sama aja dia kayak membawa penyakit gitu loh. Itu menurut gue sih gitu. Betul. Nah, bersangkut pautan sama pengangguran, menurut kalian sekarang nih pengangguran kayak bukan pengangguran sih hitungannya, kayak si Deva kan baru lulus. Fresh graduate. Nah, caranya dia untuk cari kerjaan tuh gimana? Menurut kalian nih, bukan bersangkut pautan sama PSBB kan? Kalau misalkan lu mau ngelamar kerja kan lu mesti ke kantor ataupun kemana gitu. Nah, menurut kalian gimana? Ya, Lu dapet sebenarnya- yang fresh graduate? Nah, mampus. Ya, tuh, lu gimana tuh menurut Gue. perspektif Kan lo? kita masih skripsian ya. Iya. Sebenarnya ya susah juga sih sebagai fresh graduate kayak gue ya kan. Karena enak sebenarnya daftar email itu kurang dilihat menurut gue ya. Buat prospek diterimanya itu presentasenya lebih rendah kalau dari email doang, kalau online. Karena banyak orang, banyak perusahaan yang ngelihat kita langsung dari cara kita interview, cara kita ngomong, cara kita membuat perusahaan itu percaya kalau kita tuh bisa diterima sama mereka. Nah, sedangkan kalau online itu kan terbatas menurut gue ya. Jadi lebih susah banget buat fresh graduate kayak sekarang. Apalagi banyak banget perusahaan yang tutup kan. Jadi juga daftarnya susah. Gitu. Lagi off sementara ya pas corona itu Iya. banget. Oh iya, Jadi- lu soalnya kan ngambilnya perusahaan hukum gitu ya. Jadi Gimana? juga Terima hukum. buat fresh graduate persentase buat nyari kerja turun jadi susah, jadi lebih susah. Dan orang juga mau daftar, misalnya juga kalau ada kantor yang buka di Jakarta juga,
ya kayak gue juga takut buat ke Jakarta karena PSBB tersebut kayak gitu. Apalagi yang biasa naik umum kayak gitu segala macam kan, susah lagi. Nggak gampang juga sih. Bener-bener. Kayak pengen masuk ke daerah Jakarta tuh kayak kita di mobil harus duduk si supir di depan dan kitanya nih bukan di sampingnya tapi di belakangnya kayak gitu. Iya, di kursi Terus masker penumpang. harus yang kain juga katanya sekarang. Betul banget. Iya, karena kan kalau pakai masker yang biasa kan medis lagi butuh banget juga kan. Jadi kayak kita inisiasinya pakai kain lah. Iya sih, kalau gue lihat di berita emang Jakarta udah mulai ketat nih soal PSBB karena kan udah seminggu. Terakhir berita yang gue lihat aja tuh kayak bener-bener dicek gitu loh. Kalau misalkan lu boncengan naik motor, itu nggak boleh beda alamat. Jadi harus satu alamat, anggapnya satu keluarga atau satu rumah. Terus ya itu tadi dirazia gitu loh, orang yang duduk di depan disuruh pindah. Gojek. Supir angkutan umum, Gojek gitu. Agak lumayan sih ini banget ya. Di mana ya? Kesian juga sih gue kalau misalkan Gojek. Iya, tapi mau gimana ya? Emang penting kan, perlu juga gitu. Yang masih kerja mau gimana? Iya sih. Demi pandeminya cepet kelar juga, cuy. Iya, biar gampang juga. Makanya kenapa polisi tuh nyuruhnya kalau yang boncengan itu harus satu alamat. Sebenarnya gue ngerti sih maksudnya mereka tuh kenapa. Jadi kalau satu alamat itu misalkan salah satunya itu ada yang positif, jadi kan lebih gampang gitu kan dicarinya. Jadi mereka tuh nggak perlu capek-capek lagi buat nyari ini kemana-kemana, karena kan kalau mereka itu nyebar gitu kan kita agak susah buat nyari riwayatnya. Ini dia udah ketemu sama siapa aja gitu kan. Nah tapi kalau misalkan dia berpergiannya dengan orang yang satu alamat sama dia, otomatis buat ngelacak riwayat berpergiannya tuh lebih gampang gitu. Kayak dipastiin nih orang nih satu alamat, jadi ya udah tinggal datengin gitu kan alamat itu. Sama ini sih sebetulnya kayak kalau misalkan lu tanda kutip positif corona ya kalau misalkan gejala-gejalanya kan udah ketahuan, kasih tahu nih kayak panas, apalagi sih batuk, pilek segala macem itulah. Tapi kan nggak di takrannya kan nggak di situ. Itu kan untuk emang bener-bener kalau lu udah positif. Kalau misalkan lu pembawa carrier, ya seenggaknya ya lu ini kalau emang punya uang kan sekarang berapa sih untuk ngetes? Ada yang katanya gratis kok kemarin gue lihat 500 ribuan, iya. Nah kan ya, kalau sekitar apa? Ya kalau menurut gue sih kalau emang lu punya uang segala macem ya, misalkan lu punya 500.000 nih, sekarang kan lu nggak bisa ngapa-ngapain, mending lu tes aja lu positif apa enggak segala macam. Itu sih. Dan proses tesnya juga cepet kok, nggak sampai 30 menit juga di mobil juga. Karena yang tes darah, betul. Kemarin di Kemayoran tuh ada salah satu perusahaan kesehatan yang online gitu, dia ngadain rapid test gratis gitu dan drive thru. Itu menurut gue cukup ngebantu sih, cuman informasinya menurut gue agak kurang. Gue tahu itu aja dari Instagramnya JKT Info. Tapi katanya rapid test itu nggak terlalu ini ya, akurat ya katanya. Iya emang. Iya, karena diambil dari darah kan. Yang gue tahu dari tetangga gue yang suaminya udah almarhum dan positif. Jadi kalau orang udah tes sekali, walaupun dia negatif, dia jadi ODP, orang dalam pengawasan. Jadi dibutuhkan waktu lagi buat tes kedua, yaitu swab test. Baru kalau misalnya dari swab test dia negatif, baru bener-bener dia negatif, kayak gitu. Jadi bener-bener emang nggak terlalu tes pertama tuh emang nggak terlalu efektif gitu. Ya sekarang sebagai kita nih yang dengar kan biasa yang dengar juga nggak tahu ya umur berapa, tapi ya kisarannya seumuran kita lah 21 ke atas. Nah imun kita kan masih bagus ya, seenggaknya lu jagalah jaga makanan segala macem, jangan sampai ngedrop, jangan ngeremehin lah, karena mungkin aja tetangga lu ada yang umurnya lebih rentan daripada lu segala macem. Iya, lu bayangin aja karena kan yang kasihan juga kalau sama yang daya tahan tubuhnya itu lebih di bawah kita. Jadi nantinya tuh kita malah membahayakan mereka gitu loh. Ya, kalau lu tahu tahu basic yang lu mesti ngapain sih, oke aja ya. Satu kan jaga imunitas, kedua lu jaga kebersihan, ketiga ya lu bawa masker segala macem. Tapi kan sekarang kan masker harus pakai kain, itu pun katanya gue dengar sih pemakaian kain itu cuma selama 4 jam, habis itu lu ganti.
Ya lu bisa pakai apa aja, lu bisa pakai baju, bisa pakai sarung, bisa pakai apapun itu, yang penting kain, yang penting lu jaga 2 lapis pokoknya. Sarung gue ingetnya yang kayak ninja gitu. Nah itu bisa juga, itu malah lebih efektif sekarang gitu. Kayak misalkan pas kita taraweh kan, pasti anak kecil pada main kan cetok kayak maling nggak jelas. Iya anjir. Sekarang itu guna. Kain masker kain tapi dilapisin tisu. Ya. Iya bisa juga. Jadi yang diganti tisunya, jadi kan kainnya. Kalian lihat gak sih di Instagram ada masker kain yang kualitasnya jelek banget? Iya tahu. Yang caranya tuh ditiup. Iya, ditiup pakai Ditiup korek. apa? Oh iya. Tapi itu juga walaupun dia ditiup pakai korek juga ditiup dan lilin korek gimana? Koreknya tuh mati ya kan? Mati kalau ditiup di dalam masker. Tapi itu juga sebenarnya ada batasannya juga, karena kan waktu itu pernah ada yang ngetes masker scuba yang 9.000-an atau berapa sih harganya, gue kurang tahu ya. Itu kan emang 15.000-an. Lu lihat sekesat mata aja itu tuh emang udah tipis banget gitu tau. Parah cuy. Untuk kalian nih, untuk yang nonton ya, sama teman-teman gue juga nih yang lagi pada di sini, kalau mau beli masker yang kayak gitu itu biasanya ada harga ada rupa gitu. Pinter-pinter aja sih. Betul. Pinter aja lah. Zaman sekarang udah smart gitu kan. Kita juga sebagai buyer harus smart buying juga lah gitu. Jangan tuh sama satu lagi, kalau untuk beli jangan rakus anjing. Iya jangan rakus. Jangan panic buying. Gue untung banget tuh beli, kan gue udah lama kan punya masker kain itu. Gue beli cuma berapa ya? Goceng apa cuma 10.000 gitu. Tapi 2 lapis dan itu tebel. Terus sekarang kan karena kebutuhannya banyak ya, jadi orang tuh kayak jual padahal kualitasnya nggak bagus, cuman harganya juga dimainin gitu nggak sih? Kayak gitu kan. Itu semuanya orang jangan kayak gitu dong. Ya emang gimana semuanya ya? Dicuanin. Iya. Vieneta cuy, Vieneta aja dimaksudin. Vieneta. Jangan kan itu. Gue belum nyobain anjir. Anjir. Tapi untung banget sih di supermarket gue ada. Ya, itu parah sih. Jadi nih kemarin nih for your information buat yang nggak tahu, jadi salah satu brand pizza di Indonesia yang spesialis deliverynya itu ya kalian udah tahu lah pasti apa ya, warnanya merah. Iya. Mengadakan promonya itu kalau pizza itu 15.000. Itu ada orang yang sampai ngeborong itu dong. Terus sama mereka dijual lagi dengan harganya lebih mahal gitu, kayak what? Orang gitu. Indonesia tuh bakal brutal kalau dikasih yang enak-enak anjir. Sumpah dah. Gue sih no komen ya. Dikasihnya yang biasa-biasa aja gitu. Harus yang itu biasa-biasa kayak aja. Ya intinya kita kembali lagi ke kesadaran diri masing-masing lah gitu kan. Kita jangan egois banget dah orang. Intinya jangan egois gitu. Jangan mikirin diri sendiri, pikirin orang lain juga ya di sekitar lo gitu. Untuk corona aja nih, omnya Andini aja yang atlet ya kan, badannya bugar, sehat, walafiat, tapi tetap aja kena corona gitu, dan wafat karena penyakit karena virus itu gitu loh. Emang iya ya? Iya katanya gitu. Enggak, tapi masa sih bukannya dibilang ada komplikasi apa gitu? Iya itu karena COVID juga, lebih parahnya karena COVID. Kemungkinan udah ada cuman nggak gitu parah, cuman ketika kena COVID lebih parah gitu ya? Iya kan gitu, emang orang yang komplikasi lebih diwaswasin karena penyakitnya bakal lebih parah lagi kalau kena COVID gitu. Dan orang yang sembuh dari penyakit COVID itu paru-parunya bakal beda berbeda dari awal dan mereka bisa bisa kena virus itu lagi. Kasihan ya yang punya penyakit pernafasan kayak asma. Itu tuh kasihan yang banget. Sinus. Oh iya, gua dong. Kasihan deh. Iya, hati-hati lo Bim. Ya kan emang gue hati-hati gila gue. Jadi tuh kayak kemarin kan gue mendadak gue kemana, ke tempat kerja. Ya gue ke tempat kerja gue masih buka karena tempat kerja gue itu bukan yang kita itu bukan yang ngejual barang gitu. Kita harus ada customer datang, dia beli segala macam, baru tuh kita dapat duit dari situ. Nah kemarin itu sempet ya gue kesana sih. Di sana itu ada mekanik yang umurnya tuh ya udah 60-an lah, 50-an kok ya segituan lah. Nah dia ya gue sampai sana sehat-sehat aja, berarti kantor gue ya aman lah untuk pasti ada SOP-nya juga kan. Iya.
Dan kalau misalkan lu nggak diinin, lu bakal dimarahin. Misalkan lu masuk tapi lu nggak pakai hand sanitizer gitu, lu dimarahin. Kayak gue kemarin hampir lupa tuh. Oh anjing tuh ngingetin. Gue cuci tangan langsung dalam. Sampai dalam juga gue cuci tangan lagi. Gue nggak megang orang-orang. Dites suhu tubuh nggak? Iyalah. Ya gue sih normal. Gue nggak tes karena gue dari belakang bukan dari depan. Kalau dari depan gue dites. Klinik gue juga sekarang ada kayak gituan, setiap pasien dites dulu. Ya, iyalah harus gila bayar semua tempat. Udah prosedurnya. Sekarang sih gini. Kalau lu panas, udah nggak usah keluar. Mending lu di rumah karena panas itu udah paling ini. Iya, karantina mandiri itu udah paling benar sih. Ini gue agak berasa panas, cuman masih oke, bukan panas. Ya, gue juga agak ngerasa enak banget. Ya kan di rumah aja, terus gak lama ntar lagi, jadi tetap aja di rumah gitu, jangan juga. Sekarang itu kenapa kelihatannya sih emang zaman sekarang tuh kayak ribet banget ya, kita kemana-mana dilarang, terus kemana-mana diperiksain, dicek, terus sakit apa enggak, terus harus ikutin peraturan apa-apa ya. Itu balik lagi, kenapa sekarang itu bener-bener di mana-mana diberlakuin hal kayak gitu, ya itu buat pencegahan biar si virus ini tuh nggak menyebar lebih luas lagi gitu loh, buat memperkecil si penyebaran ini. Karena kalau misalkan kita nggak mau ngikutin aturan yang udah dibuat seperti itu, mau kelar kapan cuy? Lu mau kelar kapan ini corona? Mau gitu kelar kan? kapan, dan emang lu mau ada gelombang kedua? Ini gelombang 2 aja kemungkinan ada. Di Cina kan udah mulai. Di Cina mulai. Tapi belum banyak. Mereka juga lagi pusing juga, udah mulai pusing lagi. Iya. Langsung dibabatin semua. Corona itu. Intinya tetap harus menjaga kesehatan terus, ikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah. Gue yakin apapun yang udah diuraikan oleh pemerintah itu, gue yakin udah dipikirkan dengan sedemikian rupa. Mereka udah tahu pasti dampaknya gimana. Jadi ya kita nurut aja biar corona ini tuh cepet kelar aja gitu. Nah, iya kayak yang diomongin kalian bener. Jadi ya mau kebijakan dari pemerintah seketat apapun itu, tapi dari diri kita sendiri nggak ngejalanin dan masih egois, itu percuma banget ya. Bahkan nih ya, pemerintah juga udah ngeluarin kayak orang-orang yang berani untuk ngadain acara besar-besaran, acara ramai-ramai di lingkungan umum, itu udah ada pasalnya dan udah bisa kena pidana loh. Ya bagus lah, kalau nggak salah penjara denda berapa ratus. Kalau menurut gue, kalau emang lu mau misalnya lu bosan di rumah, ya lu naik mobil, ya nggak usah keluar gitu, lu jalan-jalan. Itu gue si Dila kemarin. Gue kayak gitu kemarin. Jangan keluar, gue juga bikinnya segitu, tapi kemarin gara-gara gue kerja, ya gue di mobil segala macem, kelar pulang. Kan emang terdesak karena kerjaan kan emang. Nah sekarang kemarin keluarnya Indomaret. Ngomongin kerjaan, ngomongin kuliah, ngomongin pengangguran. Si Deva udah ngomong. Sekarang untuk Ega, Dila sama Andra, kelas online itu dampak lu seperti apa nih sekarang? Mohon maaf, gue dulu deh. Gue Ega dulu. Kelas online, mohon maaf nih ya, gue udah semester 8, gue udah gak ada kelas lagi, jadi gue sama sekali nggak ngerasain yang namanya kelas online. Lu mulai skripsi gak sih, Kak? Ya gue lagi nyusun cuy, gue belum ngirim revisi sama sekali. Gue lagi, jadi gue tuh virtual. Ya udahlah, pokoknya minggu itu gue lagi hektik ya kan. Tadi aja gue habis cerita sama Bimo kalau gue tuh kemarin baru kelar jam 3, gue habis ngelobi salah satu CEO distributor besar di Jerman, dan akhirnya berhasil buat kerja sama perusahaan gue. Terus juga banyak sih, lagi banyak buat urusan, justru malah. Berarti lo lebih ke work from home-nya ya? Iya, gue malah WFH-nya, tapi urusan kampus gue malah, bukan kelas online. Tapi gue sering denger sih curhatan teman-teman gue tuh lagi pada kelas online nih. Ini by the way yang nonton, no hard feeling. Jadi dari lapangan itu gue dapat fakta bahwa rata-rata, tapi tidak semua ya, tapi rata-rata kampus yang mengadakan kelas online itu sering terjadi mereka tuh kayak cuman ngasih materi, habis itu ngasih tugas gitu, terus disuruh kerjain deh tuh, rata-rata pada kayak gitu. Ya walaupun nggak semua. Emang. Dampaknya ke mahasiswa yang mengikuti kelas itu tuh jadi mereka tuh jadi gimana ya, penuh banget gitu loh. Sedangkan mata kuliah yang mereka ambil itu kan tidak hanya satu gitu. Nah lu bayangin aja dikasih tugas sebanyak itu, tapi kuliahnya tuh lebih dari satu, jadi tuh kayak numpuk gitu nggak sih, jadi keteteran gitu nggak sih mereka tuh. Parah. Nah tuh. Nih sekarang bilang Andra nih. Gue dari Andra dulu.
gue bahas soal yang itu sih, tugas-tugas itu. Karena kan gue saat ini gue selain skripsi online, gue juga nge-aslab kan. Jadi itu gue juga ngerti sih pas kelas online ini, gue ngasih tugas ke anak-anak tuh, ya udah kan seminggu ya jaraknya, kayak lu kerjain deh gitu, atau hari itu jam itu aja lu kerjain, lu selesain gitu. Kan masalahnya sebelum ada ini kan ada kelas lain gitu. Ya seenggaknya lu cicil gitu, maksudnya jangan ditumpuk di akhir gitu harusnya kan. Betul. Cuma ya gitu. Harusnya gitu kan. Nah terus tapi kan faktanya nih ternyata emang gue juga gitu sih, bukan gue anaknya rajin juga enggak, cuman ya gue lihat mereka numpuk di akhir dan bener aja gitu numpuk. Nih sekarang aja masih ada yang belum ngumpulin anjir, padahal udah UTS dan UTS mereka tuh masih ada yang 0, tugas harian mereka masih 0. Gue gimana ngasih nilainya coba? Aduh gue kelupaan. Gue belum ngerjain tugas anjing. Goblok ya. Lupa anjir, keinget. Iya kalau gue kan kelas online nih ya kan. Lu masih ada kelas? Kelasnya skripsi sama satu kelas ngulang. Ya kan? Iya. Satu matkul. Apa? Kan gue sebenarnya ngambil kelas berdua sama Dila. Iya, gue sama Andra tuh ngambil skripsi yang kelas gitu. Kelas. Nah, anggapannya, harapannya tuh gue kalau gue ngambil kelas itu karena biar tertata gitu loh, gue tiap minggu ada gitu loh deadline-nya. Kenyataannya ternyata tidak. Ini di rumah. Ya Deva tolong dengarkan bacotan mahasiswa yang masih aktif. Nah terus udah gitu. Kita ini kelas online juga, selama kita berlanjut kita baru pertemuan di Zoom sekali. Ya kan? Iya. Sekali doang. Jadi minggu depan gitu. Nah terus udah gitu ditambah kita disuruh submit dan kayak kurang komunikasi juga sama dospem. Kalau pas online itu kendalanya di situ. Sekarang aja kita udah submit bab 2 sama bab 3, urusan revisiannya belum dikasih tahu sama sekali sampai sekarang. Revisi enggak enak betul. Iya sih ngestak di 2 dan 3. Lu bayangin aja cuy. Iya gue juga. Terus udah gitu gue kelas online nih, satu matkul yang ngulang itu gue sama. Jadi tiap minggu nggak ada Zoom, nggak ada tatap muka di online, cuman gue dikasih tugas GSLC banyak, assignment segala macam. UTS juga, iya UTS baru kemarin nih, baru tadi siang gue ngerjain, cuman 45 menit gue ngerjain anjing. Kayak ya udahlah submit, yang penting gue UTS anjing gitu loh. Sistem kebut semalam. Nah, bukan kan sekarang semalam anjing, sejam. Kurang. Sekarang si Ega WFH. Si Deva juga lagi susah lah hitungan, dan bilang untuk Andra juga lagi susah skripsi seperti apa. Gimana gua jembet? Ya gimana gua masuk kampus? Oh iya. Kan masih tahun depan ya. Begini. Pindah kampus kan tahun ini, bukan tahun depan. Ya iya, tapi maksud gua kan masuknya apa ya? Masuknya kan September semua kan, September itu. September ini ya. Nah, sedangkan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Tapi lu kan alsut, gampang lah binus tuh bagus kok step by stepnya. Maksud gua tuh ya selama 5 bulan ini, sekarang dari bulan Februari sampai sekarang aja bukannya membaik malah makin parah. Gimana bulan-bulan ke depan gitu loh? Iya. Gimana? Katanya puncaknya Mei. Nah, misalkan lanjut sampai Agustus deh. Puncaknya itu Mei atau sampai Agustus. Ini mungkin juga ya kisaran gue sih tahun depan, bener-bener tahun depan. Bener-bener clear tuh tahun depan. Beneran. Ya, yang penting lu harus cari informasi yang banyak sih, Bim. Ya, harus karena prosedurnya bagus sih kalau binus tuh. Berarti lu nanti September masuk itu FEP, MOS atau FEP lah. Kelas FEP online berarti. Ya masa gila. Iya, paling lo dikasih. Kan di FEP kan pasti kan ada di akhir, di mana di akhir FEP kan lu ada apa sih namanya yang lu ngasih almet. Inaugurasi. Inaugurasi kan. Pas inaugurasi kan itu ada konser segala macem. Ya masa via online anjing kayak inaugurasi tiada gitu. Terus kayak ya kan nggak tahu makannya itu gue nggak ngerti nih, karena mungkin aja nih amit-amit nih sampai tahun depan misalkan ya gimana, gue kelas belum masuk juga belum, sekarang gue mau ngecek binus aja nggak bisa gimana? Karena lagi pada UTS. Iya benar, lagi ngedown, lagi ngedown banget. Sumpah asu banget itu Bimai, ngedown, kesel banget gue mau ngecek jalan. Jadi susah ya. Males gue ngecek lah, pusing gue.
Udah ganti. Udah. Nah, sekarang udah kita gak usah ngebahas PSBB, ntar kita bahas COVID lagi, udahlah. Mending kita disordered aja, lagi. Disordered aja. Bentar. Apa? Menambahin apa? Saking penganggurannya. Hah? Tahu gak gue ngerjain UTS orang. Oh, begini buat makan ya. Dan duitnya lumayan. Ini si Desga ya? Iya. Sumpah lihat ngerjain. Bener emang datang Dep kerjain UTS gua. Terus nggak ada materinya, soal doang yang dikasih ke. Terus tapi lu digajiin apa? Dibayar belum? Di Pocajang. Oh ya, cepet doang Tapi lumayan. Iya, gini. Gue yang murah. Dengerin, lu gua aja gua minta jokin orang aja itu kemungkinan bisa 300-400 ribu. Itu kemungkinan. Nih harga Deva yang bener-bener teori anjing lu pakai otak sendiri cuma 100 ribu. Gue jadi lu nih Yukaku anjing. Enggak. Iya, orang 500 ribu gue patok. Dia tuh lemah. Mintain lagi aja. Iya. Dia bilang gini, Dev lu mau apa? Gue kasih apa aja. Nah di otak gue nongol cuma Pocajang doang. Gue bilang minta lagi aja. Lu gembel. Desga. Udah mana itu soalnya banyak nih mereka nih Des. Soalnya banyak. Jahat lo cuma ngasih Pocajang Des. 4 lembar isinya esai semua. Atau enggak Dep, lu mintanya 173 Pocajang gitu. Enak nih kita. Iya. Win-win solution. Kita ngumpul. Win-win solution apa ada ya? Tapi habis corona Pocajang 173. Tapi gue bisa relate sih. Gue waktu itu ngerjain UTS temen gue juga cuman cepet sih, tapi cuman bikin PPT yang itu menurut gue tidak begitu sulit. Jadi kayak gue ngapain jokin orang, gue aja gue maksudnya niat gue gitu. Niat gue tuh cuma ngebantu. Gue materi 5 lembar tuh punya Sga ya. Dia nggak ngasih materi ke gue dan mata kuliahnya ambil, tapi materinya beda mata kuliahnya. Yang gue pelajarin sama yang dia pelajarin. Kan kampret. Jadi gue nyari lagi, mikir lagi gue si anjir. Des, denger Des. Des, denger jahat lu. Cuma bayar pakai Pocajang. Ayo. Oke. Kita mau jokan Desga dulu. Gue nanya. Oke. Pilih WFH atau kerja ke kantor? Siapa dulu? Ya ini kalian kalau udah kerja lah. Ya siapa dulu? Gue kerja ke kantor sih. Enggak. Gue nanya ini lagi PSBB apa lagi kan PSBB. Kan sekarang berarti ya. Lagi kayak gini ya. Gue work from home lagi lah. Iya sama. Kalau ya mau gimana ya WFH lah. Kalau misalkan PSBB begini. Kalau Ega udah pasti gue gak butuh deh. Mau corona apa kan? WFH deh mah. Gue bahkan kontrol produksi segala macam WFH semua. Jadi nggak perlu ke kantor. Saya ke kantor. Kenapa Bim? Karena saya butuh keluar. Itu. Emang beda introvert sama ekstrovert ya. Aku sih sebenarnya gue juga WFH. Iya WFH kadang gue juga males banget di rumah. Kalau di WFH kalau gue di rumah itu gue kayak agak males segala macem, nunda kerjaan. Kalau di sana kan lu ada yang ngeliatin gitu seenggaknya gitu. Walaupun nih misalkan ada CCTV, walaupun CCTV itu nggak nyala, lu kayak ngeliatin, aduh gue kalau nggak kerja diliatin gitu, kayak ngerasa nggak enak. Gue selalu gitu. Ya. Sesuai term and condition sih, kalau misalkan tempat kerjanya kayak kantor gue yang kemarin, tempat gue magang, yang which is kantor gue tuh kayak rumah, literally rumah. Gue mau sih kerja ke kantor karena orangnya juga dikit. Tapi kan tetap aja kantor. Rumah. Tapi kan rumah Pak. Rumah itu kan kantor, maksud gue tapi bukan rumah. Kantor tapi bentuknya rumah kan. Itu kan space-nya kan ini ya. Berdempetan. Kalau di kantor kan enggak. Lu misalkan ada karena kantor gue tuh orangnya dikit banget dan space-nya jauh-jauh, jadi kayak kalau gitu mah aman banget. Iya aman. Sebenarnya gue tuh kenapa gue ngomong ke kantor karena apa, mending gue yang ke kantor daripada orang tua gue, karena kan kita sebagai kita masih muda kan, dan kita juga kalau ngerasain corona tuh ya nggak kerasa juga gitu. Walaupun kita carrier,
Ya udah, kalau misalkan lu batuk ya lu tutup. Kalau misalkan lu bersin tinggal tutup. Gini. Ya seenggaknya lu jangan sampai pokoknya lu keluar, lu masuk itu lu mesti mandi dulu, kalau nggak bersih bener-bener bersih. Ya semua bersih ganti baju semua. Nah gitu, kalau gue sih mikirnya gitu. Biar gak bosan juga di rumah. Nah lu Pet? Dari pengalaman gue yang selama gue kerja dan ngatur kerjaan gue dari WFH gitu ya, itu emang suntuk guys, suntuk parah. Jadi lebih baik ya ada perlu sih ada waktunya kayak lu keluar gitu. Bener sih. Lanjut gimana deh Pak? Nah, kalau gue tergantung kerjanya. Ya kalau lu pasti di kantor lah nih. Iyalah, iya sih. Nah, di kantor tuh enak banget sebenarnya kerja kantor. Maksudnya lu berangkat terus pulang itu seru karena dia magangnya yang bikin pusing tuh seru ternyata ya, ngangenin ya. Ya tapi capeknya itu yang gue itu juga gue kangen. Iya kangen kan. Sama capek bahan di rumah. Kangennya tuh gue ngerti, tapi maksud gue tuh ya lu sampai rumah capek tidur, ya kan? Lu kayak misalkan ada keluarga, lu nggak ngobrol dulu sama keluarga lu gitu. Gue sih mikirnya sekantor-kantornya ke gue. Misalnya gue ke kantor nih, keluarga gue tuh pingin kalau misalkan emang gue gak ada kerjaan lagi, gue pulang ketemu orang tua gue dulu, kalau nggak ketemu keluarga gue dulu, segala macem, misalkan ngasih makan kayak apa kayak. Kalau kan di restoran kan nggak semuanya tutup kan, masih ada yang buka. Gue sih beli makanan buat mereka gitu. Cuma kalau misalnya kondisinya kayak gini, kalau kondisinya kayak gini, pas lo kerja keluar kayak pengen buru-buru pulang terus kayak panik gitu kalau kelamaan di luar. Kelamaan di luar sekarang panik. Gue panik kayak deg-degan gitu. Aduh, gue bakal membahayain orang-orang di rumah gitu nggak ya gitu. Goblok iya, kayak aduh gue kayak misalkan nih deketan sama orang, misalkan lagi ngantri walaupun ada space kayak ini ya dia aman gak ya, atau lagi transaksi di supermarket atau apa gitu, beli apa gitu kayak ini aman gak ya gitu. Gue agak biasanya tuh gue enjoy aja jalan lama gitu, gue lamain padahal dekat. Sekarang gue panik juga buru-buru pulang. Nah sekarang terus, udah ya udah panjang kan. Sekarang nomor 2 nih. Ini sebenarnya agak-agak untuk siapa ya nih? Untuk Andra Dila sih lebih spesifik nih. Tapi semuanya bisa jawab. Iya. Pilih skripsi online atau kelas? Kelas lah, of course. Kalau nyebelin kelas sih. Kalau online tuh terbengkalai ya anjir. Betul. Sesuai dospemnya juga sih. Kebetulan kita dapat dospem yang agak-agak ghosting, jadi pusing juga. Mungkin kayak dospemnya kayaknya Virgo deh. Zodiak lagi asu lah. Gue penasaran. Coba dia cari, nanti gue cari deh. Iya coba. Kayaknya sih. Apa ini? Ega. Wih. Tadi gue cari deh. Itu lu pilih skripsi online atau kelas? Hah, skripsi online atau kelas maksudnya gimana? Mending lu skripsi online apa kelas online? Bimbingan. Online lah. Enggak, kalau skripsi online maksud lu sidang online gitu. Iya, mau nggak mau. Sidang online sakit banget parah. Iya. Sakit banget gak sih? Orang tuh pada bilang kayak tapi ya bagus lah, lebih gampang. Gue yang kayak enggak gampang anjing, sakit gue gak bisa mau. Gimana kalau misalkan gampang anjing. Itu malah lebih nyaman dan lebih enak itu kalau lo bisa berhadapan langsung, face to face, itu secara langsung. Nih, karena kalau misalnya seperti ini bisa terjadi kesalahpahaman dan nantinya gue mau ngasih pendapat. Tuh, pendapat tuh yang udah ini. Yang udah sidang. Gue melihat dari perspektif teman gue yang online dan gue yang langsung. Kalau dari teman gue yang online itu dia mungkin beda ya nanti sama skripsi lu. Kalau misalnya lu online nggak tahu gue. Kalau mereka itu banyaknya mereka bikin PPT dulu sama rangkumannya, nanti dibacain, dikirim. Jadi hari hanya tuh bener-bener dosen-dosen yang ngirim pertanyaan langsung nanya-nanya gitu. Jadi langsung nggak presentasi, nggak perlu jelasin lagi. Ya. Nah, ngerti. Dari situ juga temen gue semuanya pada nyontek, kayak gampang banget nyari jawaban. Nah, gitu. Jadi kalau lu mau cepet-cepet lulus, mending skripsi online. Sedangkan gue itu anjing, gue yakin sih itu udah pasti banget. Tapi sedangkan gue yang skripsi langsung nih, sidang langsung, ya Allah mau nanya apa? Sama angin, sama roh yang lewat, mau salahin dulu, ada apa fals, salahin dulu kerjaannya, ya kan? Revisinya dari judul,
rumusan masalah, kesimpulan semua direvisi. Jadi lu kayak merasa it's not fair gitu ya? Ternyata nggak lumayan nggak fair. Karena tapi lu udah lulus lagi. I'm so udah lulus proud of you. Yeah. Sidang tapi maksudnya, offline. Tapi maksudnya kemungkinan maksudnya mau sepanik apapun kalian pas sidang online nanti, misalnya kalau kalian emang sidang online, kemungkinan lebih terbantunya tuh tinggi, lebih banyak dibanding sidang asli. Percayalah, walaupun kalian deg-degan awal-awalnya, kata teman gue, lu tetap lebih bisa jawab dibandingin yang anak-anak. Menarik. Oke, lu harus saya tidak bisa jawab. Mengerjakan lagi. Semangat. Standby laptop buat presentasi, standby PC buat nyontek gitu kan. Buru-buru tambah anjing standby HP. Lu bener-bener deh sepinter-pinternya lu. Temen gue bener-bener baca dan oke, nilainya bagus. Sedangkan gue yang tetap-tetapan nilainya pas-pasan karena disalahin mulu. Ini versi UPN, gak tahu versi BINUS cuy. Gak tahu versi BINUS gimana. Iya. Kayaknya kalau versi BINUS dosennya tuh pada jeli-jeli gitu sih. Gue pikir bakal jeli banget sih. Aduh. Semua mata elang, heran gue. Mata elang, mendadak. Lanjut, Bim. Lanjut, Bim. Mending mesen makanan atau masak sendiri? Masak sendiri. Capek masak. Iya, kalau di Andra jawabannya brengsek. Capek gue masak dulu. Males masak. Capek sumpah. Awalnya excited gitu kan ya masak mulu, emang bener. Tiap hari cuy. Capek juga gue mikir. Besok mau masak. Tapi iya gue tuh kan gimana ya? Kadang tuh bosen gitu loh, pengen makan makanan di luar juga. Iya betul. Pengen junk food juga. Bener. Tapi tutup kan kesel ya. Iya. Nah kalau gue kemarin mesen sushi teh. Wah beneran dong. Ada sushi teh, pizza hut. Gue mesen ketoprak aja mak gue panik, gue takut banget ya. Toprak doang depan rumah. Kalau gue sih mending gini sih. Gue mending mesen nih. Gini. Ayo pecajang. Lu mending mesen pedagang kaki lima apa restoran? Restoran sih. Kalau kondisi kayak gini restoran, cuman kesian juga yang kaki lima. Tapi kan maksud gue gini loh, kalau kan kita milih restoran, kalau gue juga milih restoran. Karena apa? Mending dia nggak usah kerja, mending dia masak buat keluarga. Ya cuman duitnya dari mana Bim? Kalau dia ngejual? Iya, ya kan sekarang ada online kan, ada WA kan bisa. Lu mau pesan ini enggak? Gue bikin di rumah, ntar dikirim. Gaptek Bim. Ada juga yang gaptek. Iya, tapi kan. Masalahnya. Alasan kenapa milih restoran kan karena mereka punya prosedur yang menjamin kebersihan makanan, staffnya juga gitu kan. Kalau kaki lima bukan apa-apa nih, cuman kan ada tuh yang memerhatikan kebersihan, ada yang enggak, takut aja gitu. Jadi restoran lebih aman. Tapi kalau yang biasanya emang kaki lima yang emang udah langganan atau emang biasanya sih lanjut aja terus karena kan lu udah tahu kan standar kaki limanya tuh kayak gimana gitu. Tuh gue lapar. Iya kalau langganan sih iya gitu. Kalau gue emang sering setiap Sabtu beli ketoprak di situ. Gue jadi tapi gue kenyang udah makan. Gue pengen masak antar abis ini. Sama gue juga. Anjing buset. Abis ini nonton horor ya. Ini baru makan sekali. Sabar, nonton. Tutup dulu dong kalau mau ngomongin. Iya, maaf. Nah, pokoknya kesimpulan dari podcast kita tuh sekarang emang lagi genting nama PSBB dan banyak yang nggak suka karena apa? Kayak di kantor banyak pro dan kontra. Ya, kayak di kantor gue tuh ada yang ketilang kalau nggak salah. Bukan tilang sih, kayak ditanya ada nggak surat kerjanya segala macem. Itu kan apa ya resah juga gitu loh jadi kitanya. Gue juga kadang-kadang. Yang lucu nih, gue baru aja nonton di daerah mana ya, Tangerang kalau nggak salah. Jadi tuh dia ditilang, pas dicek naik motor nih berdua boncengan, ditilang, dilihat KTP-nya kan, dicocokin alamatnya, taunya beda. Tapi mereka bilang udah nikah. Kan berarti kan mungkin belum sempet gitu ya mindahin alamat gitu. Dicek dong, terus kayak mana buku nikahnya, ditanya. Ya masa orang bawa buku nikah masa orang rumah gitu kan. Terus akhirnya ya udah. tapi untungnya kayak ya udah tunjukin aja foto bukti kalau mereka tuh udah nikah. Akhirnya ngasih foto
pernikahan anjir. Gitu kan. Kayak Gitu. goks banget coy kayak wah gila sih. Ribet banget sebenarnya Emang cuman lagi ya ketat banget. emang harus sih, mesti Lagian digituin. juga ini gue mau ngasih tahu sama budaya Indonesia, kalau orang tua, kalau keluarga pergi naik mobil pasti nyokap, bokap duduknya di depan kan. Yap. Iya. Atau misalnya kalau misalnya bokapnya nyetir, di sebelah kiri harus ada orang karena itu nggak sopan ya. Iya. Yap. Nah, Iya. dan itu tuh susah maksudnya buat ngubah tradisi karena itu tradisinya tuh kesopanan gitu, Nah, tradisi kita kan kesusilaan sopan, ya dong. kan. Gue terjadi Makanya- gini. Jadi Ya udah sekarang gini, nggak usah. Mending kita beli mobil pick up, udah kelar. Goblok. Lu malah lu malah jadi polisi tau Lu nggak, kata bawa orang sapi banyak di dalam. belakang gitu kan orang Ya, tapi kan nggak banyak gitu loh. Kan ada Banyak. 4 sudut kan, ada sudut Nah, 1, sudut 2. Ya udah kita berempat itu. cuy, Iya. ngangkut penumpang aja di pick up Kayaknya kagak buat boleh kecil. lu orang. Enggak banyak kasih kartu. PSBB tuh yang diberhentiin cuma karena hal sepele gitu loh, di belah sopir. Iya. Karena padahal itu sebenarnya kebiasaan. Jadi Iya tanpa udah kita kebiasaan. sadar. Ya intinya sih Iya. kalau pengen ke Jakarta dan daerah-daerah PSBB, intinya emang kalau naik mobil itu supir di sampingnya kosong, di belakang gitu kan. Maskernya pakai masker kain, juga. gitu. Mm-mm. Kalau enggak katanya didenda. Gua nggak tahu sih. Tapi Iya, gue dengar Awalnya sih enggak. Awalnya enggak, karena kan masih sosialisasi jatuhnya. Sekarang kayaknya kalau udah lewat dari seminggu kayaknya udah didenda sih. Iya. Kayaknya udah Hati-hati mulai aja berlaku, kalau karena yang- kan Ya pokoknya untuk PSBB ya apa ya, jaga kesehatan. Terus ya kalau emang lu punya keluarga ya lihat keluarga lu lah gitu loh. Jangan sering-sering lu jangan sering-sering jangan sering-sering keluar. Kalau misalnya di rumah. Iya, kalau yang nggak Gitu. penting nggak usah keluar lah, nggak asik Lu lu. tahu ribetnya kayak apa nih PSBB? Mending lu di rumah aja kalau nggak penting-penting amat. Kalau nggak penting amat gak usah keluar, nggak asik. Terus lu kalau untuk keluar orang- masih nongkrong, egois. Untuk orang yang yang bilang dia mau membantu, ya lu dengan lu stay at home juga udah membantu banget malah. udah Gitu. membantu kok untuk membantu penyebaran. Kapan itu lagi jadi kita- lebih lambat dan bisa hilang malah. Kapan lagi bisa ngobrol sama keluarga? Iya. sih. Iya, yang sibuk Kapan biasanya lagi di kita luar. bersatu, kita hancur, bercerai, kita selamat. Teguh. Kawin Iya, lagi. Kok Ya, kawin sama lagi sih, Men? Tuh, Kan bercerai kawin lagi. Siapa yang Karena kawin lagi? itu keadaannya. Siapa yang ngomong kawin lagi? Siapa? Lu baru punya pacar. Apaan sih? Aduh, Kapri. Aku gila lu. Bercanda lu. Bercanda. Sensi banget. Yang baru jadi Tahan, ini pabrik guys. Ini pabrik guys. Jadian apa sih? Ya udah. Ya, tenang. Itu aja dari kita. Oh ya, satu lagi gue ada Apa lagi? pesan Ya, terakhir. pesan dari Depa. Maksudnya walaupun lagi corona kayak gini, kita emang perlu banget jaga diri kan. Maksudnya jaga jarak, jaga segala macam. Terus kontak sosial sama orang, tapi juga harus memanusiakan manusia. Betul. Tuh, buat orang di luar sana yang Keren maksudnya banget. lo boleh lo takut, tapi jangan juga lo jadi merendahkan orang tersebut. Kalau misalnya Kayak gue emang lo tahu ngerasa- nih kasusnya. ya, Iya, kalau tahu emang kan lo itu. ngerasa orang ini apa ya, mungkin carrier atau ya lu judge orang itu ya gimana lah, tetap harus memperlakukan orang itu sebagai manusia. Karena kita Iya. sama-sama manusia di mata Tuhan, gak ada yang berbeda dan kita sama-sama menghadapi semua ini bareng-bareng. Iya. Betul. Musuh kita sama Aku setuju. COVID-19. Enggak, sekarang gini aja, kalau emang ada orang yang judge kayak gitu ya dia bukan manusia, udah gitu aja kelar. Hmm. Dia tuh merasa dia di atasnya Tuhan, udah kelar. Paling Iya. dia digebukin masa. Gue lihat video yang ngasih duit ke kurir dilempar bangsa. Nah, itu tuh. Itu Gua kurang tadi ajar mau ngomong banget, itu sumpah. tuh anjing sih. Gue tuh Tau nggak Enggak, suka sebenarnya video yang Buset kayak kayaknya banget. sih kayaknya sih gini Buset sih. banget. Kenapa dia ngevideoin kan si Gojek si Iya. ininya si kan. kurirnya. sebagai Nah, bukti. Dia videoin kayaknya sih pas dia datang dia udah ngechat terus dia bilang barangnya taruh aja di depan. Dia ngevideo pas udah nggak enak tuh karena lebih Iya. enak di mana orang yang benar-benar keluar bilang Mas udah taruh di situ aja segala macem, tapi pas Iya. keluar dia ngasih amplop, kira dia bakal gitu kan biar Iya. ngasih contoh nih gitu loh, ternyata Iya. dia malah Lumayan. buang. Nah itu udah kayak anjing tuh emang goblok. Bangsat banget tuh, sumpah. Ih. Itu bukan manusia, ini itu. teknik yang benar tahu Ya. gitu ya. Iya, Iya. apes banget. Bagus sih diviralin aja. Maksudnya Dan yang biar ngambil malu ya. barangnya pun juga bukan si orangnya, kayaknya sih pembantunya.
Pembantunya. Cowok kan? Kenapa nggak jadi bantunya aja gitu? Cuma sialan banget. Gue nggak tahu, tapi yang ceweknya itu kan ngelempar duitnya ya kan. Iya. Terus ya kelihatannya seperti itu, dan itu nggak cuman berapa ya, kayak cuman 20.000 enggak. Itu gue lihat kayak 200.000 tuh ada gitu. Harus dilempar. Ya kan gue lempar doang lagi, nggak ngomong kayak mas maaf ya. Maaf ya mas gitu. Ini kayak atau kalau misalnya takut langsung lempar gitu. Itu kan besi kan, ada besi. Iya, taruh aja diselipin ya. Selipin kayak gitu biar. Atau masukin plastik gitu. Kesel sumpah gue juga. Ya pokoknya ya sekarang lu jaga etika segala macam, walaupun itu jangan ngatain orang, jaga kesehatan segala macam ya. Sekarang mending lu nonton TV lah di Metro TV kayak apa kayak, kok nggak di YouTube juga ada kok. Dengerin saya Talk juga. Iya itu juga. Keren, ya itu aja sih dari kita sih. Iya, sekali lagi ini semua menurut perspektif kita masing-masing ya. Yang salah jangan denger, yang ya benar ya ikutin aja. Ya kalau kita bermanfaat ya ngomong di komen, konten kalian keren kok bla bla bla, itu serah kalian, tapi ya kalau nggak suka ya ngomong aja. Ya gitu aja sih ya kan. Ya yang harusnya sih yang udah nonton puasa ya kan, maksudnya umurnya udah cukup umur gitu. Yes. Jadi tolong dipilah mana yang baik, mana yang salah. Yang baik ini salah jangan gitu kan. Terus sama dikasih tahu aja itu kayak lu mau ngomong orang tapi langsung aja ngomong ke komen kita biar kita tahu, biar kita bisa feedback juga gitu lah. Evaluasi. Kita benar-benar butuh lah feedback dari kalian gitu sih. Ya udah. Ya, gitu. Cukup kali ini. Dadah. Saya sudah dadah. Goodbye. Bye. Minggu depan Ramadan cuy. Iya, Ramadan tiba. Ramadan. Emang minggu depan? Tiba. Iya, 6 hari lagi. Belum ganti ini lagi. Gue sampai lupa kapan. Ganti puasa anjir. Parah. Tiba. Dadah. Yaudah yuk guys, nonton bareng. Dadah. Stay safe. Minum air putih yang banyak semuanya. Dadah. Yes.